Shalom anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pak Yusuf yakin bahwa anak-anak ketika bersama dengan papa, mama, atau adik, atau kakak di rumah senantiasa diberkati Tuhan. Oleh karena itu di hari baru pemberiannya hari ini bersama-sama kita hendak mengadakan ibadah khusus untuk anak-anak kekasih Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, mari kita tundukkan kepala kita. Kita masuk suasana hening seraya mengatakan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus ada pada anak-anakku sekalian. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Pak Yusuf yakin percaya bahwa kehidupan anak-anak tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah melupakannya. Ia senantiasa setia, ia senantiasa ada di dalam kehidupan kita semuanya. Kalau Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan anak-anak, tentu sukacita yang kita rasakan. Walaupun saat ini kita tidak bisa bersatu dengan teman-teman karena pandemi COVID-19. Tetapi hati kita tetap menyatu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita senantiasa ceria, kita senantiasa sukacita. Seperti mentega dan roti yang tidak bisa dipisahkan. Seperti baju dan celana yang terus menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Adik Ribi akan memimpin anak-anak menyanyikan satu pujian bersama teman-teman seperti roti dan mentega. Dipersilakan Dek Ribi. Shalom, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Puji Tuhan, semua sehat. Mari kita menyanyikan Tuhan, nyanyikan dengan lagu mentega dan roti. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu.
kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Terima kasih. Terima kasih Dek Ribi yang sudah memimpin pujian pagi hari ini, yang senantiasa mengingatkan kepada teman-teman semuanya bahwa kita adalah satu, tidak bisa dipisahkan karena Tuhan Yesus yang menyatukan. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita menerima firman-Nya, ya, sebelum kita mendengar cerita Alkitab, kita akan satukan hati kita di dalam doa. Ingat, ketika anak-anak berdoa walaupun tidak bisa bersatu di gereja, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, bersama-sama dengan kekasih Tuhan, anak-anak yang Tuhan Yesus cintai, saat hari ini kami datang kepadamu, mengungkapkan puji dan syukur oleh karena kebaikan-Mu di hari Sabat ini. Terimalah hormat pujian kami, dan biarlah dengan penuh sukacita kami berbakti di hadapan Tuhan. Di tengah ibadah ini, kami hendak mendengar cerita Alkitab, firman Tuhan, yang kiranya cerita Alkitab firman Tuhan ini sungguh akan sangat berguna bagi anak-anak-Mu. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, siapa di antara kalian yang saat ini belum makan? Oke, ya, ternyata ada yang belum makan. Siapa yang sudah 2 kali? Oh, ada juga yang sudah 2 kali. Mama, ibu menyiapkan makan untuk kita. Ketika kita merasakan lapar, atau ketika kita sudah duduk di meja makan, di kursi makan, di ruang makan, ternyata mama belum menyiapkan. Bagaimana perasaan anak-anak? Mungkinkah kecewa? Ada di antara anak-anak yang memang tidak bisa menahan rasa lapar. Ya. Ada di antara kalian yang tidak bisa menahan rasa haus. Yuk kita dengarkan cerita bagaimana Yesus memberi makan. Ya. Siapkan Alkitab kita. Pak Yusuf yakin di rumah kalian ada Alkitab atau di HP kalian juga ada Alkitab. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Silakan anak-anak menyimak ya, Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Pak Yusuf akan membaca firman Tuhan yang berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, bercerita, berdiskusi soal makanan hari ini. Rasanya kita hanya membayangkan ya, apalagi makanan itu enak-enak. Ya, kita bayangkan saja bagaimana rasa makanan itu. Bersyukur ketika anak-anak masih bisa merasakan makanan. Karena di masa pandemik ini banyak saudara kita yang sudah hilang penciumannya. Tidak bisa mencium, tidak bisa merasakan manis, pahitnya makanan. Bersyukur ketika kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih, di dekat Danau Tiberias banyak sekali kerumunan. Saat ini enggak boleh loh ya berkerumun. Tapi pada saat itu bukan masa pandemik. Sehingga kerumunan ini dihitung oleh Andreas dan Filipus, kira-kira ada 5.000 orang. Luar biasa ya. Ngapain mereka itu berkerumun di tepi Danau Tiberias? Rupanya mereka ingin mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Rupanya mereka mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Aku tak datang, aku ingin lihat kok. Nah, rupanya mereka ini, yang 5.000 orang itu hanya orang laki-laki saja loh ya. Yang cewek-cewek belum dihitung, mamah-mamah belum dihitung, ibu-ibu belum dihitung, anak-anak belum dihitung. Kalau dihitung mungkin jumlahnya lebih dari 5.000. Dan sama seperti anak-anak, ketika anak-anak ini diajak berwisata, ya mamah membawakan bekal lah, paling tidak minuman. Ya kue lah, makanan kecil lah, atau memang makanan kesukaannya. Mamah atau ibu membawakan bekal. Nah, di tepi Danau Tiberias itu enggak ada orang jualan. Enggak bisa dong beli es krim di sana. Enggak bisa dong beli kue di sana. Tetapi karena orang-orang ini ingin sekali mendengar ajaran Yesus, ya rela berbondong-bondong, bahkan ada yang membawa bekal. Dikatakan dalam bacaan kita, hari sudah mulai gelap. Wis peteng. Biasanya kalau hari sudah mulai gelap, anak-anak kan disuruh pulang oleh mama, oleh ibu. Ayo ini sudah mulai gelap, ayo segera pulang. Tetapi saat itu mereka sangat antusias untuk mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Sampai enggak tahu waktu, ternyata hari sudah mulai gelap. Nah, anak-anak yang terkasih, ketika hari mulai gelap, Yesus berbicara kepada Filipus dan Andreas. Suruh orang-orang ini pergi. Ngapain di sini terus? Filipus juga ingin mencobai Yesus rupanya. Coba kalau memang Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan, suruhlah orang-orang ini pergi. Kita mau mencari makan di mana ya? Kalaupun kita mau mencarikan makan, enggak ada sih orang jualan di sini. Terus si Filipus ini rupanya menghitung. Tuhan, kalau jumlahnya ini 5.000 orang, sementara duit
Yang kita punya hanya 200 dinar. 200 dinar itu berapa rupiah ya? Ya kalau 1 dinar itu upah bekerja dalam waktu sehari 100.000 misalnya. Oh itu hanya rupiahnya 20 juta. Banyak sekali. Duit kok 20 juta. Tetapi walaupun banyak, yang hadir di situ juga lebih dari 5.000 dong. Karena yang dihitung hanya laki-laki saja. Enggak cukup lah. Kalau 20 juta untuk makan 5.000 orang, Pak Yusuf ngitung kira-kira 1 bungkus nasi harganya 4.000. Waduh, mengentuk sego kucing tambah 1 gorengan ini rupanya, apakah puas ya? Itu pikiran Filipus. Berbeda dengan pikirannya Andreas. Aku mikirnya enggak gitu kok. Yuk kita lihat. Anak-anak ini kan tentu bawa bekal. Iya dong. Tapi kan belum tentu bekalnya itu boleh untuk diminta. Andreas berpikir, ada seorang anak kecil yang rela untuk memberikan bekalnya. Tapi sayang hanya 5 roti dan 2 ikan. Tentu itu untuk persiapannya sendiri, bukan untuk teman-teman, apalagi orang-orang sebanyak ini. Coba aja Tuhan Yesus mampu kok untuk melakukan. Ternyata anak kecil ini dengan sukacita menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Yesus kemudian menerimanya dan menengadah ke langit dan memberkatinya sehingga roti dan ikan ini sangat melimpah, cukup untuk makan lebih dari 5.000 orang. Suruhlah mereka duduk. Mereka dengan tertib duduk meskipun tidak beralaskan tikar. Mungkin ada yang duduk di atas tanah, mungkin yang rerumputan di atas batu dan seterusnya. Tetapi mereka taat. Ya, mereka taat. Itu yang disukai Tuhan Yesus. Pak Yusuf juga senang kalau anak-anak itu taat. Pakai masker, sering cuci tangan, tidak bermain terus dengan teman-temannya tanpa pakai masker. Pak Yusuf juga senang. Nah, ketika kemudian mereka bisa menerima roti dan ikan, ternyata yang tadinya lapar jadi kenyang. Yang tadinya khawatir jadi sukacita. Malah justru Yesus mengatakan, itu banyak roti dan ikan yang tersisa, coba kumpulin. Dek Ribi tadi sudah menyanyi mengajak kita bahwa kita itu adalah keluarga. Kita sama-sama seperti baju dan celana. Ya. Jadi mereka juga bersama-sama menikmati makanan itu. Perkiraan Andreas, 5 roti 2 ikan enggak akan cukup untuk 5.000 orang. Tetapi Yesus menjawab, bahkan jawaban Yesus melebihi permintaannya manusia. Loh kok melebihi? Iya dong. Makan semuanya kenyang masih sisa kok. Berarti kan lebih. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat sikap si anak kecil. Anak kecil ini peduli loh. Menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Dia tahu loh kalau temannya membutuhkan. Ini mengajarkan kepada anak-anak. Ketika anak-anak punya sesuatu dan temannya tidak mempunyai seperti yang Anda punyai, tergeraklah hatimu untuk juga memberikan kepada temanmu. Seperti anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan anak-anak yang terkasih, Yesus menjawab permintaan kita, melebihi permohonan kita. Yesus berikan kekuatan, penghiburan, kesehatan, lebih dari itu sukacita diberikan, berkat diberikan, makanan cukup, bahkan kadang-kadang anak-anak ini sampai enggak mau makan. Ya. Yesus memberikan yang lebih dari apa yang kita minta.
Anak-anak lupa untuk berdoa, tetapi Yesus tahu jawabannya. Bukannya kemudian, oh lupa enggak apa-apa. Bukan. Anak-anak hanya meminta baju. Ternyata mama membelikan lebih dari baju. Sepatu juga, seragamnya juga, tasnya baru juga, bukunya baru juga. Berarti Yesus mendengar apa yang kita perlukan dan bahkan menjawab lebih dari permintaan kita. Terus anak-anak harus bersikap rela untuk memberi kepada sesama yang membutuhkan. Percayalah, Yesus akan mengembalikan lebih dari yang anak-anak butuhkan. Amin. 5 roti dan 2 ikan. Yuk kita nyanyikan bersama Dek Ribi yang akan mengajak kita semuanya menyanyi 5 roti 2 ikan diberkati oleh Tuhan. Silakan Dek Ribi. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ripi. Mari kita menyanyikan dengan satu lagu lagi, dengan lagu 5 roti dan 2 ikan. Tetap semangat ya teman-teman, bangkit berdiri. Ribi, Tuhan memberkati keikutsertaan Dek Ribi dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang lain, anak-anak yang lain nantikan jadwal berikutnya ya. Kita akan bersama-sama untuk bekerja di ladangnya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pagi hari ini. Terlebih firman-Mu biarlah terus menguatkan anak-anak, mau berbagi, mau peduli. Dan kami yakin mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah atas kami semuanya. Berikan kekuatan, kesehatan kepada semua anak-anak kami, ketika anak-anak kami sudah mulai belajar. Kepandaian yang datangnya dari Engkau, senantiasa kami harapkan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah syukur kami, syafaat kami, yang semuanya kami pinta oleh karena kelembutan cinta kasih-Mu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus ada pada anak-anak sekalian. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.